Xiaoyan menatap tajam ke arah kepala Aula Jiwa yang melayang di langit. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai yang mekar, menari-nari dan membentuk banyak bayangan. Setelah segel tangan ini, gugusan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara desiran saat melesat ke langit. Hingga akhirnya api itu bergoyang cepat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suhu yang mengerikan perlahan-lahan terpancar sementara api merah muda bergoyang. Hal ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan jatuh sesekali terbakar, menyebabkan asap tebal membumbung ke langit. Doki beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Terlebih lagi, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosi yang intens terkejut mendapati tubuh mereka perlahan-lahan menghangat. Api teratai iblis pemurnian memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh. Penemuan ini membuat banyak orang ketakutan dan mundur. Baru setelah mereka keluar dari batas pegunungan, rasa sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka juga dipenuhi kengerian. Memang pantas disebut api teratai iblis pemurnian karena memang begitu mengerikan. Ucap para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung menunjukkan ekspresi serius dan iri. Jika seseorang melawan seseorang yang memiliki api surgawi seperti ini, ia harus membagi perhatiannya untuk melawan suhu api yang tinggi bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu api yang mengerikan ini bahkan dengan mudah membakar Doki. Xiaoyan akhirnya berencana menggunakan api teratai iblis pemurnian, ucap Pak Tua Hunmo. Pak Tua Hunmo menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia sendiri akan merasa agak kesulitan menghadapi api teratai iblis pemurnian. Meskipun ketua Aula Jiwa setingkat lebih tinggi dari Xiaoyan, bukan tidak mungkin dia akan kalah jika ceroboh. Si kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan besar. Aku pernah mencoba mendapatkan api teratai iblis pemurnian ini dulu, tetapi akhirnya gagal. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan api ini dengan kekuatannya. Ucap Hun Qianmo menghela nafas sebelum langsung tertawa. Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai iblis pemurnian, dia tetap tidak akan mudah mengalahkan Hun Miseng, ucap Hun Qianmo. Di sisi lain, kepala Aula Jiwa memusatkan pandangannya pada gugusan api merah muda yang berkobar saat ia berdiri di langit. Matanya dipenuhi ekspresi muram. Di atas kesungguhan ini, ada juga panas yang tak biasa yang bergolak di dalamnya. Api merah muda itu perlahan membentuk lempeng api merah muda di hadapan banyak pasang mata. Tapi lempeng api itu dihiasi simbol-simbol api yang aneh. Jika seseorang mengamati simbol-simbol ini, akan terlihat bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Di tengah ke-6 jenis api surgawi ini, yang merupakan bagian tengah lempeng api, terdapat api merah muda sebening kristal yang bergoyang tertiup angin. Reinkarnasi amarah Buddha, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengerah setelah lempeng api terbentuk. Sebuah teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Lempeng api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Lempeng api itu kemudian mengeluarkan suara retakan saat berputar perlahan. Saat berputar, kristal api merah muda yang berada di tengah lempeng api mengeluarkan suara embusan saat tiba-tiba menyemburkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tetapi membesar bersama angin saat ia melesat maju sebelum tumbuh ratusan kaki ukurannya saat tertiup angin. Api merah muda itu baru saja terbentuk ketika melesat menuju gunung di bawahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, gunung itu secara aneh menghilang di hadapan banyak pasang mata seolah-olah terbuat dari es. Hanya tersisa lubang selebar 1000 kaki. Lubang besar itu tampak tak berdasar, bahkan sekilas tak seorang pun dapat melihat ujungnya. Segel tangan Xiaoyan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala Aula Jiwa di langit, dan lempeng api itu pun terangkat dengan cepat. Pilar api merah muda itu membelah tanah, membentuk jurang sedalam 10.000 kaki di depan banyak pasang mata yang tercengang. Bahkan seolah-olah semua benda yang disentuh api itu lenyap tak bersisa.
Sinar api itu bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya mampu mendeteksi kilatan cahaya terang sebelum sinar api merah muda aneh itu menguji kepala aula jiwa yang baru saja hendak mundur. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Doki agung di sekitar kepala aula jiwa mulai mencair dengan cepat dan kecepatannya terlihat oleh mata telanjang. Meskipun Doki terus mengalir keluar dari tubuh kepala aula jiwa, Doki tersebut tidak mampu menyamai kecepatan pencairan Doki. Karena kekuatan reinkarnasi amarah Buddha saat ini menjadi luar biasa dengan menguatnya api yang baru terbentuk. Jika seorang doseng elit biasa dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa tersebut kemungkinan besar hanya akan mampu bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Dokinya mencair sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang pun akan musnah oleh sinar api. Di sisi lain, ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat Doki, ketua aula jiwa, menghilang dengan cepat. Bahkan mata mereka sedikit ngeri ketika mereka melirik kembali ke plat api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat pekat dan berbahaya yang terpancar di sinar api tersebut. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut, ucap orang-orang di sekitar. Semua orang saling memandang. Pikiran ini juga melintas di hati mereka. Karena begitu Doki di dalam tubuh kepala aula jiwa benar-benar habis, ia akan dikalahkan. Xiaoyan menatap kepala aula jiwa di langit yang dengan kuat menahan pancaran api. Tatapannya sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Setelah perubahan segel ini, api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi. Sinar api setinggi 100 kaki itu tiba-tiba menyusut dengan cepat setelah plat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya menyusut menjadi puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Ia terus menyusut dengan liar. Namun, setelah sinar api ini menyusut dengan cepat, semua orang dapat merasakan energi pemusnahan sedang berkumpul. Ini buruk, ucap Patua Hunmo. Ekspresi Patua Hunmo langsung berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar kencang saat sinar api menyusut seukuran ibu jari. Penahan reinkarnasi yang jatuh, ucap Xiaoyan. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan setelah sinar api itu berubah menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi ketua aula jiwa saat Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Lempeng api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini. Perlahan-lahan runtuh dan cahaya merah menyambar langit. Sinar api seukuran ibu jari itu menghantam kepala aula jiwa dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ledakan keras bergema di langit. Gelombang api mengerikan yang dihasilkan oleh sinar api membuat beberapa doseng elit buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka bahkan takut untuk mengambil resiko bersentuhan dengannya. Yalau dan yang lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan saat melihat sinar itu mendarat. Karena bahkan ketua aula jiwa pun kemungkinan besar akan menderita setelah terkena serangan sekuat itu. Leluhur Menarabil juga menatap tajam ke titik di mana api merah muda itu meledak, tetapi alisnya sedikit berkerut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Ucap banyak orang di sekitar. Mata dari seluruh penjuru gunung itu menatap langit. Beberapa percakapan muncul bergelombang. Serangan Xiaoyan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal yang tak terduga yang terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Sedangkan di sisi lain, kelompok aula jiwa benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka pemimpin aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qianmu memasukkan lengannya ke dalam lengan bajunya, namun ia hanya tertawa setelah mendengar percakapan orang lain. Sedangkan Xiaoyan tetap melayang di langit. Seteguk udara panas menyembur keluar dari mulutnya. Matanya berfokus pada titik di mana api merah muda itu berhamburan. Meskipun ia cukup yakin dengan serangannya, ia merasa bahwa ketua aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan karena suatu alasan yang tidak diketahui. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara pelan dari area di mana api merah muda itu menyebar. Dia memang belum musnah, gumam Xiaoyan.
Ekspresi Xiaoyan tampak tidak senang mendengar suara kecil itu. Oleh sebab itu, kehati-hatian di hatinya semakin meningkat. Tak lama setelah Xiaoyan mengungkapkan pikirannya, sesosok hitam samar-samar terbentuk di tengah api merah muda yang menyebar. Saat muncul, daya hisap yang luar biasa tiba-tiba menyapu ke segala arah. Api merah muda yang telah menyebar itu terhisap kembali, hingga akhirnya api merah muda itu menyerbu tubuh orang yang perlahan keluar dari api di hadapan banyak mata. Melihat apa yang terjadi, semua mata juga dipenuhi rasa tak percaya. Dia benar-benar telah menyerap api teratai iblis pemurnian ke dalam tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Ucap beberapa orang di sekitar. Tindakan sosok hitam itu langsung menimbulkan kegemparan. Jelas bahwa semua orang merasa tak percaya atas apa yang dilakukannya. Dia sebenarnya tidak terluka, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit tertegun saat mengamati pemimpin aula jiwa yang perlahan keluar dari api. Melihat itu, Xiaoyan juga merasa sedikit tak percaya. Rasa api teratai iblis pemurnian memang lezat, namun sayangnya itu bukan api esensinya. Aku sangat ingin mencicipi esensi api iblis pemurnian, ucap kepala aula jiwa yang berdiri di langit. Ia menatap Xiaoyan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tak biasa terpancar di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu, api itu sepenuhnya dilahap oleh kekuatan yang tak biasa. Apa kamu merasa bingung? Ucap kepala aula jiwa tertawa pelan. Wajahnya juga dipenuhi ekspresi aneh. Kau memiliki api teratai iblis pemurnian, sementara pemimpin ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat darinya. Ucap pemimpin aula jiwa perlahan mengulurkan tangannya. Sekumpulan api hitam yang tak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam itu bergolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan yang melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi, api pemakan ketiadaan, gumam Xiaoyan. Badai dahsyat telah terbentuk di hati Xiaoyan saat ini. Api pelahap ketiadaan adalah api surgawi yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada api teratai iblis pemurnian. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal daripada api teratai iblis pemurnian. Setidaknya, berita tentang api teratai iblis pemurnian telah menyebar ke seluruh benua. Tetapi Xiaoyan belum pernah mendengar berita apapun tentang api pelahap ketiadaan ini sampai sekarang. Api pelahap atau api pemakan ketiadaan menduduki peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambaran yang perlu dicari atau wujud yang perlu dipahami. Dari sudut pandang tertentu, api pemakan ketiadaan bisa dianggap sebagai keberadaan yang misterius. Api pemakan ketiadaan konon mampu melahap apapun. Hanya segelintir makhluk di dunia yang mampu menahan kemampuan melahapnya. Tetapi api pemakan ketiadaan ini hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tanda-tanda keberadaannya. Oleh karena itu, keterkejutan di hati Xiaoyan cukup hebat ketika ia melihat pemimpin aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini yang hanya ada dalam legenda. Api pemakan ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki api pemakan ketiadaan? Ucap Yalau langsung mengenali api hitam yang tak biasa itu. Wajahnya terkejut luar biasa saat ia berteriak tanpa sadar. Semua orang di samping gemetar hebat mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Menara Pil pun menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Beberapa ahli di sekitar merasa sedikit ragu setelah melihat pegunungan jatuh yang telah sepenuhnya sunyi. Api pemakan ketiadaan terlalu misterius. Hanya sedikit orang yang mampu mengendalikannya. Karena itu, banyak orang yang merasa bingung ketika melihat api hitam di tangan pemimpin aula jiwa. Gumpalan api hitam berwajah manusia di tangan ketua aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda itu. Gelombang teriakan kegembiraan benar-benar terpancar darinya. Xiaoyan,
Sepertinya dia sangat puas dengan seleramu. Jarang sekali ketua ini melihatnya menunjukkan kegembiraan seperti itu. Ucap ketua Aula Jiwa tertawa kecil melihat reaksinya. Mata Xiaoyan tak berkedip saat ia menatap gugusan api hitam itu. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Akhirnya, ia perlahan menggelengkan kepala dan berkata dengan lembut, "Api surgawi milikmu ini bukanlah api pelahap ketiadaan," ucap Xiaoyan. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bahkan Yalau pun sedikit tercengang. Selain api pelahap ketiadaan, tidak ada api surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Mendengar itu, kepala Aula Jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar ucapan Xiaoyan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, "Jika apiku ini bukan api pelahap ketiadaan, mengapa kau tidak memberitahuku apa itu?" ucap kepala Aula Jiwa. Xiaoyan menatap wajah ketua Aula Jiwa dan tersenyum. Guncangan di hatinya pun perlahan mereda. Api pelahap ketiadaan ini memang mampu memancarkan kekuatan melahap yang unik. Tetapi Xiaoyan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua ini yang memiliki pemahaman lebih baik tentang api surgawi daripada dirinya. Karena itu, ia samar-samar merasakan ada yang tidak beres setelah ia menenangkan diri. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah ini tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Tetapi ia menjadi yakin dalam hatinya setelah mendengar jawaban ketua. Api hitam berwajah manusia di tangan ketua Aula Jiwa mungkin ada hubungannya dengan api pelahap ketiadaan. Tetapi Xiaoyan yakin bahwa ini bukanlah api pelahap ketiadaan yang sebenarnya. Penilaian ini bisa dibuat Xiaoyan berdasarkan pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak dipalsukan. Itu memang milik api pelahap ketiadaan. Namun, tampaknya agak lemah. Mungkinkah benda ini adalah benih api dari api pelahap ketiadaan? Ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap kepala Aula Jiwa saat ia tiba-tiba bertanya. Yang disebut benih api ini adalah api yang terpisah dari api esensi. Benih api memiliki beberapa kemampuan api esensi, tetapi jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, ia dapat dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk benih api adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit api surgawi. Api teratai iblis pemurnian yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi ia tidak memisahkan diri. Karena begitu seseorang terpisah dan membentuk benih api, kekuatannya akan berkurang. Api iblis itu juga tidak suka merasakan kekuatannya terpisah. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah wajah ketua aula. Ia jelas bisa melihat mata ketua aula menyipit ketika kata-kata benih api disebutkan. Seperti yang diharapkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin dalam hati melihat perubahan kecil ini. Jika orang ini benar-benar memiliki api pelahap ketiadaan yang sejati, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Dan tak perlu repot-repot melahapnya perlahan seperti yang dia lakukan saat ini. Namun, kepala suku ini memiliki benih api pelahap ketiadaan. Ini berarti klan Hun kemungkinan besar memiliki api pelahap ketiadaan yang asli, gumam Xiaoyan dalam hati. Hati Xiaoyan sedikit bergejolak. Ia tak menyangka akan menemukan secerca fondasi klan Hun kali ini. Api pelahap ketiadaan hanyalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun sebenarnya benda itu ada di tangan klan Hun. Dan ini jelas bukan kabar yang baik bagi Xiaoyan. Kau memang pantas menjadi ahli bermain api, ucap kepala aula. Kepala Aula Jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya sambil tertawa kecil. Ia diam-diam membenarkan dugaan Xiaoyan. Api pelahap ketiadaan sangat penting bagi klan Hun. Meskipun ia berstatus tinggi, mustahil baginya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Lupakan apakah ia mampu mengendalikan api pelahap ketiadaan. Sekalipun ia mampu, klan tidak akan mengizinkan siapapun selain kepala klan untuk membawanya keluar dari wilayah klan Hun. Namun, meskipun itu hanya benih api, itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisimu, ucap kepala Aula Jiwa sembari mengangkat tangannya.
Wajah manusia yang terbentuk dari gugusan api hitam itu melebarkan mulutnya dan menggigit tangan kepala Aula dengan keras. Doki mulai keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala Aula Jiwa menjadi sedikit pucat setelah Doki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam. Tetapi api hitam itu semakin kuat, hingga akhirnya ia mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang semula seukuran kepala telah tumbuh setinggi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir dapat merasakan Doki di dalam tubuh mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencoba melepaskan diri. Mereka buru-buru menekan Doki mereka agar tidak mempermalukan diri sendiri. Api hitam raksasa berwajah manusia melayang di langit. Mata hitamnya yang cekung menatap Shoyen. Suara samar air liur yang ditelan membuat wajah api hitam itu tampak asing. Tuan api pemakan, musnahkan dia, ucap kepala Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa dipenuhi rasa hormat saat ia mengendalikan api ini. Cara ia menyapa gugusan api ini juga berbeda. Api hitam berwajah manusia itu mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Shoyen. Benang-benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat menjebak Shoyen di dalamnya. Adegan yang mendadak ini mengejutkan semua orang. Tak seorang pun menyangka gugusan api hitam tak biasa ini mampu melancarkan serangannya sendiri. Rasanya sangat lezat, ucap api pemakan ketiadaan. Api hitam itu bergoyang-goyang, dan wajah manusia raksasa itu sekali lagi muncul di hadapan Shoyen. Ia tertawa tajam dan aneh. Izinkan aku melahapmu, ucap api pemakan ketiadaan. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari ruang di sekitarnya setelah tawa tajam api hitam itu terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Shoyen sedikit berubah. Ia bersiap untuk menekan api surgawi yang ganas di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini mengejutkan Shoyen. Ia melihat api merah muda berkumpul dengan cepat di depannya. Api-api itu berubah menjadi bayi api seukuran telapak tangan. "Yi kecil, cepat kembali," ucap Shoyen. Jantung Shoyen berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Yi kecil adalah inti dari 6 api surgawi yang menyatu. Shoyen pasti akan melompat panik jika Yi kecil ditelan api hitam itu. Yi kecil hanya menggelengkan kepala kecilnya ketika mendengar teriakan panik Shoyen. Wajah kecil yang lembut itu anehnya menyimpan amarah saat melotot ke arah wajah api hitam itu. Api teratai iblis pemurnian dan api pelahap ketiadaan masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua. Tetapi keduanya tidak lebih kuat atau menakutkan. Tentu saja ini karena belum ada yang benar-benar melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, mustahil untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, nalurinya sebagian besar telah diambil dari api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini yang hanyalah benih api utama bertindak arogan memprovokasinya, menyebabkan amarah membuncah dari lubuk hatinya. Dalam amarahnya, tubuh mungil Yi kecil tiba-tiba hancur berkeping-keping. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar di langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api-api hitam ini hancur berkeping-keping. Lalu api merah muda itu menyapu ke arah berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar lagi. Dan penjara api ini dibentuk untuk menjebak gugusan api hitam tersebut. Api surgawi di dalam tubuh Shoyen menunjukkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Shoyen sendiri yang menggunakan api tersebut, ia tak akan mampu menandingi kendali Yi kecil. Lagi pula, Yi kecil mampu mengendalikan api surgawi dengan sempurna dan tanpa celah karena wujud aslinya adalah roh api. Perubahan tak terduga ini mengejutkan api hitam pelahap ketiadaan. Api itu dengan cepat melepaskan kekuatan melahapnya. Namun kali ini ia tak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri.
Hasilnya mungkin tak terduga jika wujud asli api pemakan ketiadaan menelan Yi kecil. Tetapi bagaimana mungkin benih api biasa bisa bertindak terampil di hadapan seorang Grandmaster sejati? Di sisi lain, Yi kecil sama sekali tidak menghiraukan api hitam yang melahapnya. Api merah muda itu berkobar sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar itu. Setelah itu, ia dengan erat mencengkram wajah besar itu di depan banyak pasang mata yang tercengang. Yi kecil tampak seolah-olah ia benar-benar berencana untuk melahap benih api dari api pelahap ketiadaan ini. Mulut pada wajah manusia yang dibentuk oleh api pemakan ketiadaan mengeluarkan jeritan yang memilukan setelah digigit tanpa ampun oleh Yi kecil. Wajah itu mulai meronta dengan ganas. Api hitam terus menyembur keluar dari tubuh wajah itu. Api-api itu dengan liar menyapu ke arah Yi kecil. Yi kecil mengabaikan serangan balasan api pelahap ketiadaan. Api merah muda di tubuhnya menggumpal menjadi pelindung seperti kristal. Terlepas dari bagaimana api pelahap memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak mampu secara paksa menyerap energi di dalam tubuh Yi kecil. Sambil menangkis kekuatan melahap dari api pemakan ketiadaan, tinju Yi kecil yang terkepal erat terus menghantam wajah manusia itu dan melebarkan mulutnya. Setiap kali ia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerbu wajah itu, dan api hitam itu perlahan-lahan mulai menyebar. Bajingan, kau benar-benar berani melukaiku. Ucap api pemakan ketiadaan. Perasaan runtuh yang terpancar dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanyalah benih api dari api pelahap ketiadaan. Sementara Yi kecil adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai iblis pemurnian. Lupakan benih api biasa. Bahkan jika wujud aslinya muncul, mengalahkan Xiaoyan tidak akan mudah. Kecerdasan Yi kecil saat ini tampaknya semakin meningkat. Ia tak hanya mampu memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah mungilnya pun semakin nyata. Oleh karena itu, keganasan melonjak di wajah mungilnya setelah mendengar teriakan api pemakan ketiadaan. Tangannya mulai meraih wajah manusia raksasa itu, sementara api merah muda yang mengerikan menyembur dari telapak tangannya. Api ini benar-benar melilit api pemakan ketiadaan. Beraninya kau memurnikanku. Kau mencari kematian, ucap pemakan api ketiadaan. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya pun berteriak dengan suara keras. Karena pada dasarnya, api pelahap ketiadaan belum pernah bertemu apapun yang dapat menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun. Tetapi kemampuan misteriusnya yang dibanggakannya sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, aku kehilangan koneksi dengan benih api, ucap kepala aula jiwa yang berdiri tak jauh darinya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang berbeda. Karena pada saat ini, hubungan antara dirinya dan benih api pemakan ketiadaan telah terputus. Api surgawi di dalam tubuh bocah ini telah bermutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap api pelahap ketiadaan. Aku benar-benar salah perhitungan kali ini, gumam ketua aula jiwa. Mata ketua aula jiwa berkedip cepat. Ia segera menggertakkan giginya dan tubuhnya melesat menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanyalah benih api, ini adalah salah satu yang telah lama ia mohon dari klan. Jika ia perlahan-lahan menyempurnakannya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak dapat dibandingkan dengan api pelahap ketiadaan, itu bisa dianggap sebagai pukulan telak saat bertarung dengan orang lain. Dan terlebih lagi, ia akan kesulitan melaporkan kepada klan jika ia kehilangannya. Karena itu, ia tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun terjadi padanya. Ketua aula, kupikir orang lain seharusnya tidak ikut campur dalam pertarungan api surgawi, ucap Xiaoyan. Namun, ketua aula jiwa baru saja bergerak ketika sesosok muncul di hadapannya seperti bayangan. Sosok yang tersenyum itu adalah Xiaoyan yang sedari tadi memperhatikan ketua aula. Ekspresi ketua aula jiwa berubah dingin ketika melihat Xiaoyan turun tangan dan menghalanginya.
Ia juga nampak tidak terganggu oleh dokinya yang melemah setelah dilahap api pemakan ketiadaan sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melancarkan serangan yang paling tajam dan ganas kepada Xiaoyan. Namun di sisi lain, Xiaoyan hanya tersenyum karena serangan liar dan dahsyat dari ketua Aula Jiwa. Karena ia bisa merasakan dengan jelas bahwa ketua Aula Jiwa saat ini jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Kelihatannya api pemakan ketiadaan telah melahap banyak dokinya sebelumnya. Ketua Aula Jiwa tentu saja tidak lagi mampu memberikan ancaman besar bagi Xiaoyan dalam kondisi seperti ini. Sesaat kemudian, keduanya kembali melancarkan serangan dahsyat. Sementara Yi kecil di langit melebarkan mulutnya dan menyemburkan api merah muda. Api-api ini berhamburan ke dalam gugusan api di depannya. Api pelahap ketiadaan yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya akhirnya tak mampu lagi menahannya. Sebuah jeritan memilukan terdengar. Api hitam yang tadinya membentuk wajah manusia meledak berkeping-keping. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang keluar masuk gugusan api merah muda secara acak, seolah bagaikan lalat tanpa kepala. "Ini buruk," gumam Hun Qianmo. Ledakan api pemakan ketiadaan menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Patua Hunmo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan serentak bergegas maju. Mereka berencana untuk turun tangan menyelamatkan api pemakan ketiadaan. "Apa kau berencana melanggar aturan?" ucap Yalau. Ekspresi kelompok Yalau berubah menjadi sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Sesaat kemudian, Xiao Chen dan leluhur Menara Pil bergegas maju dan menghalangi dua Hun Qianmo. Pada saat yang sama, para ahli kelas doseng yang tersisa dari aliansi Istana Langit bergerak dan menahan beberapa doseng elit dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertempuran yang kacau balau akan meletus begitu tanda pertama perselisihan muncul. "Hun Qianmo, aliansi Istana Langitku sama sekali tidak takut padamu jika Aula Jiwa menginginkan perang habis-habisan," teriak Yalau dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Perlahan, ia menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Susunan pemain dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Aula Jiwa pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan, bahkan jika mereka bisa menang. Kekalahan seperti itu adalah sesuatu yang berusaha dihindari oleh klan Hun. "Apa yang harus kita lakukan?" ucap Patua Hunmo. Kilatan dingin muncul di mata Patua Hunmo saat ia bertanya dengan lembut. Hun Qianmo menatap tajam pemuda berpakaian hijau di depannya. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut bagaikan danau yang tenang, namun tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan tentu saja mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini yang telah hidup selama ribuan tahun. Ia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan lawannya bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. "Semuanya akan tetap seperti semula," ucap Hun Qianmo. Hun Qianmo menghirup nafas dalam-dalam sebelum berkata dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit rileks setelah mendengar kata-katanya. Sesaat kemudian, mereka pun segera menjauh. Suasana tegang yang tadinya terasa begitu nyata, kini teredam. Di sisi lain, tangan mungil Yi kecil benar-benar menghantam gugusan api ketika kedua belah pihak mundur. Gugusan api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang menghancurkan ular api hitam itu. Hingga akhirnya ia membuka mulut dan menelan badai api itu ke dalam perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki oleh api pemakan ketiadaan, api surgawi bagaikan binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena berasal dari asal yang sama, api yang lebih kuat seringkali melahap api yang lebih lemah. Ketika Xiaoyan ingin mendapatkan api hati jatuh di masa lalu, bahkan api tersebut menginginkan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Api pelahap ketiadaan menduduki peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Jika dibicarakan, seharusnya sedikit lebih kuat dari api teratai iblis pemurnian. Namun, api pelahap saat ini hanyalah benih api, sangat mudah bagi Yi kecil untuk melahapnya. Yi kecil mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap benih api.
Ia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali seukuran teratai. Setelah itu, tatapannya beralih ke Soyen yang sedang bertarung melawan ketua aula jiwa. Baru kemudian, pandangannya melayang ke suatu tempat yang agak jauh dari medan perang di depan banyak pasang mata. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai menggelinding pelan di sekujur tubuhnya. Kepala aula jiwa yang sedang terjerat dengan Soyen melihat sekilas bunga-bunga teratai ini melalui penglihatan tepinya. Jantungnya berdebar kencang. Sebelum ia sempat mundur, tangan berdaging Ye kecil menunjuknya. Suara Ye kecil baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat melesat menembus langit dan meledak dengan liar di kepala aula jiwa. 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli yang awalnya mundur jauh sekali lagi buru-buru mundur. 10 teratai api itu mungkin hanya terbentuk dari 2 api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu dahsyat hingga menakutkan. Bahkan seorang sekuat kepala aula jiwa pun terhantam hingga ia mengeluarkan erangan teredam. Asap hijau mengepul di sekujur tubuhnya saat ia buru-buru mundur ke langit. Sosok yang melayang di langit itu terdorong mundur 10.000 kaki. Sosok itu adalah pemimpin aula jiwa. Hingga akhirnya ia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Keterkejutan terpancar di matanya. Ia tak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung sekuat itu. Ketua aula jiwa, kau mungkin akan kalah dalam pertandingan ini, ucap Soyen. Saat kepala aula jiwa merasa terkejut oleh kekuatan bertarung Ye kecil yang dahsyat, sesosok hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang menerpa lehernya tanpa ampun. Dalam mimpimu, ucap kepala aula jiwa. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi cepat. Ia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Soyen. Suara berat meledak dari titik kontak. Tubuh keduanya terpental mundur. Kau masih kurang sedikit jika kau ingin melenyapkan kepala aula ini, ucap kepala aula jiwa. Mata ketua aula jiwa tampak muram saat ia memelototi Soyen yang terhempas mundur. Kemudian ia berseru dengan suara berat. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Ketua ini akan membalas dendam secara pribadi lain kali, ucap kepala aula jiwa. Mungkin kau tidak akan punya kesempatan itu, ucap Soyen. Rasa dingin menjalar di mata Soyen dan senyum dingin mengembang di sudut mulutnya. Hati ketua aula jiwa sedikit merinding setelah melihat ekspresi Soyen. Ia seolah merasakan sesuatu saat tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi tiba-tiba menerjang. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya dan melesat secepat kilat. Teratai-teratai itu menghantam tubuhnya dengan keras di hadapan banyak mata orang-orang di pegunungan yang terkejut. Bagaimana mungkin, ucap kepala aula jiwa. Hati pemimpin aula jiwa tergantung karena energi liar dan menakutkan tengah berbenturan dengan tubuhnya.